Upaya mengurangi jumlah kasus stunting dan mengingatkan soal pentingnya kesehatan reproduksi terus dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Salah satunya dengan melaksanakan berbagai sosialisasi dan penyuluhan mengenai kedua isu tersebut. Oleh karenanya, melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB Kota Probolinggo, BKKBN mengadakan sosialisasi kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan. Kegiatan itu dilangsungkan di Pompes Riyadi Solihin, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Kamis 2 Desember 2021. Melalui program Generasi Berencana atau Genre, BKKBN mengajak sekira 1.000 santriwan dan santriwati untuk mempraktekkan perilaku hidup sehat dan berakhlak guna menciptakan generasi muda Indonesia yang berkualitas. Penyuluhan kesehatan reproduksi dan pendewasaan sebagai upaya penurunan angka stunting ini digelar sebagai implementasi dari Perpres nomor 72 tahun 2021. Hadir dalam kegiatan ini PLT Kepala Dinas Kesehatan PPKB Kota Probolinggo, Dr. Nurul Hasanah Hidayati, Direktur RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kepala Puskesmas dan UPD terkait di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo. Dalam penyuluhan kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya penurunan angka stunting ini juga dihadiri oleh jajaran BKKBN Pusat. Masing-masing adalah Dr. Eni Gustina selaku Deputi Bidang KBKR dan Dr. Abidiansyah Siregar. Dalam sambutannya, PLT Kepala Dinas Kesehatan PPKB Kota Probolinggo, Dr. Nurul Hasanah Hidayati mengatakan bahwa persoalan gagal tumbuh pada anak stunting menjadi tantangan dalam pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas. Menurutnya, Presiden RI Joko Widodo menargetkan angka stunting pada 2024 turun hingga 14%. Oleh karena itu, perlu langkah di luar kebiasaan atau extraordinary untuk mencapai target yang ambisius tersebut. Di antaranya dengan menggandeng BKKBN untuk mencegah stunting sebelum pernikahan terjadi.
berkualitas dan generasi emas pada tahun 2045. Untuk mewujudkan hal tersebut diantaranya adalah dengan pendewasaan usia perkawinan dan penurunan angka stunting. Nanti adik-adik di sini baik yang putra maupun yang putri ini nanti akan disampaikan bagaimana sih kegiatan-kegiatan penurunan stunting, termasuk salah satu diantaranya adalah kesehatan reproduksi dan juga pendewasaan usia perkawinan. Kenapa? Karena ini sangat besar pengaruhnya terhadap penurunan angka stunting yang ada di Kota Probolinggo. Meskipun prevalensi stunting yang ada di Kota Probolinggo ini tidak begitu tinggi, 19% itu di tahun 2020 kemarin, akan tetapi kami juga harus terus menekan prevalensi stunting ini menjadi 14, kurang dari 14% di tahun 2024. Perlu kami sampaikan juga bahwa usia perkawinan dini yang ada di Kota Probolinggo ada buruk tapi tidak tinggi. Ini juga merupakan ada beberapa kiat-kiat yang sudah disampaikan oleh pengasuh pondok pesantren kemarin kepada Pak Abdi di beberapa ini juga di kemarin pada saat ada dengan program kemitraan. Jadi di sini memang ada kebijakan dari pondok untuk harus sampai tamat SMA kan dia kita PP. Jadi menikah yang menjadi salah satu cara atau upaya untuk pendewasaan usia perkawinan yang ada di Kota Probolinggo, khususnya di Pondok Pesantren Riyadhus Sholihin dan Pondok Pesantren Nahdlatul Malikiyah. Harapan kami bagi adik-adik, karena adik-adik ini santri putra ini kan jadi calon bapak ya, jadi calon bapak. Kalau sekarang dapat ini nggak bisa gitu deh, tapi nanti pasti akan depannya jadi bapak dan juga akan menjadi para dai di masyarakat, baik di keluarga, masyarakat maupun di tingkat yang lebih tinggi. Tentunya adik-adik juga harus memahami informasi-informasi kesehatan, karena kami titipkan pesan-pesan kesehatan ini melalui adik-adik santri yang ada di sini. Demikian juga untuk adik-adik santri perempuan, karena mereka adalah calon ibu dan calon mereka yang mengandung terus kemudian melahirkan anak dan juga memberikan pendidikan dini di keluarga. Ini tentunya juga harus dibekali dengan informasi, edukasi tentang kesehatan, tentang bagaimana gizi yang sehat, kesehatan reproduksi yang nanti kemarin pada penurunan stunting yang ada di Kota Probolinggo. Dan dengan kita bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan sosialisasi kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya penurunan angka stunting dinyatakan dibuka dan dimulai. Setelah acara seremonial dibuka, kedua narasumber kemudian mulai memberikan penyuluhan tentang pentingnya kedewasaan usia perkawinan dan kesehatan reproduksi. Setelah beliau, siapa ya Rasulullah? Ibumu. Setelah beliau, siapa ya Rasulullah? Ibumu. Setelah dia Rasulullah, Bapak. Coba pentingnya kita menghargai, menghormati ibu kita. Karena luar biasa. Luar biasa. Tidak hanya santri yang mendapatkan penyuluhan, hal yang sama juga diberikan kepada para santriwati di Pondok Pesantren Nahdlatul Malikiyah. Di depan ratusan santriwati, Dr. Eni Gustina menyampaikan materi berkenaan dengan kesehatan reproduksi remaja dan perencanaan keluarga. Para santriwati diberikan pemahaman tentang organ reproduksi perempuan dan fungsinya. Jadi spermanya itu dimuncrat ke sini, sebagian. Jadi kalau sekali keluar sperma tuh 200 juta, bisa 200 juta. Banyak sekali ya. 200 juta sekali keluarnya. Makanya kalau KB banyak pada perempuan bukan apa-apa. Memang secara kodratinya kalau pada perempuan cuma 1 telur yang dilawan. Jadi kalau kasih obat pil KB atau apa cuma 1 telur. Tapi kalau laki-laki pakai KB kan 200 juta harus dihambat. Gimana nih caranya? Nembaknya susah gitu ya. Makanya jangan, saya juga sebagai perempuan, kok KB itu banyak perempuan sih, nggak banyak
pendek laki-laki gitu. Ini bisa dibayangkan, laki-laki sekali keluar 200 juta spermanya masuk ke sini tadi. Nah, jadi dia ada kompetisi. Kalau sudah masuk satu ke dalam sel telur, sisanya mati semua. Sudah nggak bisa lagi masuk. Ada beberapa pengecualian, jarang tapi itu yang lahir anak kembar. Bisa anak kembar itu dari 2 sperma, atau bisa juga dari 1 sperma dia membelah jadi anak kembar gitu ya. Tapi jarang biasanya. Mungkin itu kejadian luar biasa. Berkenaan dengan organ reproduksi perempuan, Dr. Eni menjelaskan bahwa semua kehamilan harus terencana. Dikatakan terencana karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu jangan hamil kalau tidak terencana, jangan terlantarkan kehamilan, dan jangan bikin anak hanya tersia-sia. Menurutnya, pada masa pandemi saat ini, sebuah kasus ditemukan bahwa satu dari kasus kehamilan yang terjadi dikarenakan kehamilan tidak diinginkan. Penyebabnya banyak hal, seperti kegagalan kontrasepsi dan kurangnya pengetahuan KRR. Ini sudah cikal bakal bayi. Yang dibentuk pertama kali apa? Sel-sel sarafnya, sentral neuronnya. Makanya sangat penting gizi seorang calon ibu hamil. Karena tumbuhan pertama itu adalah sel-sel sarafnya. Dalam waktu sekian minggu berkembang terus membentuk mata. Nanti kira-kira 16 minggu dia sudah membentuk sempurna. 9 ini 16 minggu sudah terbentuk sempurna. Jadi kalau 16 minggu itu sudah dia sudah punya telinga, hidung, mata, mulut, kaki, semuanya sudah lengkap. Makanya kalau orang kalau hamil pertama masih di bawah 16 minggu, kok nggak kelihatan dia perutnya gedenya ya gitu. Nanti kalau sudah lewat 4 bulan atau 16 minggu itu baru bilang tinggal membesar sampai 9 bulan 10 hari. Atau kalau hitungan dokter pakainya minggu. Kenapa pakai minggu? Kalau minggu itu pasti 7 hari. Tapi kalau bulan tidak pasti. Kadang 28, kadang 29, kadang 30, kadang 31. Makanya kalau ke dokter atau ke bidan nyebutnya 3 bulan. Ibu hamilnya 24 minggu ya gitu. Karena sudah ada hitungan pastinya. Nah, semua itu makanya disampaikan tadi harus betul-betul terencana. Karena berencana itu keren. Baik, kalau saya bilang saran BKKBN jawabnya berencana itu keren ya. Keren itu keluarga berencana. Disingkat jadi keren. Saran BKKBN berencana itu di belakang kayaknya nggak gini deh, nggak semangat. Saya ulangi deh, takutnya nggak dengar. Saran BKKBN kita harus merencanakan kehidupan kita dari sekarang. Kehamilan harus terencana. Jangan hamil kalau nggak direncanakan. Dan juga jangan terlalu muda, jangan terlalu tua. Jadi kalau saya tahu nanti saya menikah kalau saya sudah lulus kuliah, kira-kira umur saya berapa ya? Oh, 25-26 tahun. Saya punya anak pertama umur 28. Saya mau punya anak kedua nanti umur 32. Cukup 2. Asal punya anak ketiga aja, gak apa-apa juga 3, boleh. Saya menikah nanti umur 25 kalau saya sudah selesai kuliah, sudah jadi sarjana. 26 tahun saya punya anak. 29 tahun saya punya anak lagi. 33 tahun saya punya anak lagi. Punya 3 kan? Itu sudah dituliskan di dalam hati kita. Rencana hidup saya nanti mau seperti apa? Gitu ya. Mengapa tidak baik? Nah, ini adik-adikku semua. Kita itu sedang
si rongga panggul kita ya. Rongga panggul tuh ada lingkaran panggul namanya. Lingkaran panggul nih. Ini Tuhan menciptakan kalau sudah 20 tahun itu kira-kira 10 cm lingkaran ini. Kepala bayi ini lingkarnya sekitar 9,5 sampai 10. Sehingga betul-betul ketika lahir itu kepala lahirnya begini Bu, begini deh, bukan begini ya, begini deh, masuk set. Jadi kalau lahir itu menghadapnya ke belakang, gini terus ya. Nah kalau tulangnya ini sempit, bisa dibayangkan kalau tulangnya ini sempit, belum 20 tahun, dia masih 16 tahun tadi, ini belum 10 cm, bisa macet, kepalanya nggak keluar. Iya kalau cepat ketolong bisa operasi. Nah kalau nggak ketolong, tempatnya di ujung gunung, nikahnya muda, anaknya besar, bayinya nggak bisa keluar, bisa ibunya, bisa bayinya, dua-duanya membahayakan. Itulah mengapa kita harus meningkatkan usia pernikahan, karena memang pertumbuhan itu belum berhenti sampai 20 tahun. Kemudian berkenaan dengan masalah stunting, santri dan santriwati diharapkan bisa menjadi agen perubahan. Beberapa hal yang bisa dilakukan diantaranya yaitu pertama, menyebarkan informasi tentang stunting melalui media sosial. Kedua, menjadi agen percepatan penurunan stunting di lingkungan. Dan ketiga, peduli dan peka jika di lingkungan ada jatin, ibu hamil dan balita. Dengan begitu, perencanaan keluarga sangat berperan penting untuk mengurangi angka stunting, termasuk perencanaan keluarga baru atau perencanaan calon pengantin. Karena program perencanaan keluarga akan direvitalisasi dan digalakkan. Menurut Eni, ada beberapa program yang akan dilakukan untuk mencegah stunting, yaitu program perencanaan kehamilan untuk menjaga jarak kehamilan yang juga menentukan kualitas anak dan perencanaan pranikah. Laporan tim redaksi Tada Today TV.